Iya Dian, bagaimana Dian? Kalau Dian ini saya tahu ini dia. Coba Dian, bisa nggak pindah ke tempat yang lain? Karena suara-suara orang di belakang tuh masuk ke sini, keras sekali suara mereka. Oh iya, saya lagi di ruang tamu. Oh my god. Ya, bisa nggak Sebentar pindah ya ke bang. tempat yang lain supaya suara orang itu nggak ikutan masuk? Sebentar ya. Ya, Oke, silakan. baik. Ya. Ya, gimana? Anda Bang, mau saya berbicara mau apa? menanggapi eh, Yang tentang. tadi ya, lanjutin yang tadi, Iya, betul? Oke, iya benar. silakan. Saya Kita lanjut, kan, berarti Anda saya anggap saja mewakili Pak Simatupang tadi ya. ya. Oke, baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Saya balikkan kamera saya. Oke, baik. Oke. Anda mewakili RK, mewakili Simatupang, ya mewakili teman-teman yang lain. Baik. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Berarti menurut ini hanya ada satu Tuhan saja, betul? Satu Tuhan. Ya, jadi menurut ayat ini hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus, betul? Ya. Oke. Menurut Anda, yang Tuhan di sini siapa? Tuhan Yesus. Oke. Apakah Bapa Tuhan bukan Yesus Tuhan? Kristus. Apakah Bapa bukan Tuhan? Bapa. Bapa pencipta langit dan bumi. Iya, apakah Dia bukan Tuhan? Ya. Bukan Tuhan ya? Bapa itulah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus adalah firman yang keluar dari Bapa. Bukan Satu begitu. kesatuan, Coba Bang. saya berusaha untuk supaya kita paham nih ya, kita paham nih. Coba. Menurut ayat ini bahwa bagi kita itu hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus, betul? Betul, betul. Oke. Berarti Bapa ini bukan Tuhan, karena yang Tuhan itu hanya Yesus, betul? No, Bapa itu adalah Bapa Tuhan. Oke, Tuhan Bapa pencipta Tuhan, langit sebentar. dan bumi. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti ada berapa di sini Tuhannya? Tuhan, Bapa Tuhan, Tuhan Yesus adalah firman. Firman yang keluar dari Bapa. Iya, Ya. berarti ada berapa di sini? Satu, Tuhan Yesus. Oke, berarti Bapak di surga, juga, Bapak di Bapa surga. Tuhan. Oke, berarti ada Bapa berapa Tuhan. Tuhan? Berarti ada berapa Tuhan? Satu, maksudnya firman itu berasal dari Bapa itu sendiri. Bapa. Ya, baiklah ya. Makanya begini, saya itu pengen sebenarnya kita ini benar-benar memahami apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Begini ya, kata Tuhan dengan kata Allah itu kata di dalam Alkitab yang memiliki makna yang kurang lebih sama, mirip. Begitu. Artinya apa? Artinya sesuatu yang menguasai atau yang mengepalai. Begitu. Contoh Ya, begini, Bapa. saya kasih contoh. Saya kasih contohnya Bapa. begini. Contohnya begini. Kuasa langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan. Makanya kita sebut Bapa, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Kalau boleh ya Bang Edis ya, saya tambahkan. Kalau Ya, menurut maksud itu saya begini. Maksud saya begini loh, pernyataan supaya Tuhan ada tiga. Dalam perjanjian lama Tuhan menyatakan dirinya, yaitu melalui ciptaannya. Perjanjian lama. Lalu zaman
Perjanjian baru Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Itulah kedatangan Tuhan. Iya, yang kedua saya kali. ngerti itu. Saya ngerti itu, cuman di dalam bahasa-bahasa atau pernyataan-pernyataan saya ketika berdebat dengan orang-orang Islam, didengar saya lagi debat dengan orang Islam, terus menurut orang Kristen yang nonton saya sebagian ya, yang nggak ngerti apa yang lagi kami omongin, katanya saya sesat, begitu loh. Oh, karena memang yang Makanya pelajari memang saya Tuhan pengen adalah makanya saya satu. pengen tolong di mana sesatnya saya ketika saya menyatakan di situ bahwa ada tiga Tuhan yang satu, begitu. Oh iya, karena Bang Edis bilang gini loh, 3 Tuhan gitu. Harusnya Tiga Bang Edis Tuhan, menyatakan baik. harusnya satu Tuhan, tapi Satu Tuhan, baik. yang dia mempunyai firman dan mempunyai roh seperti Oke, baik. pekerjaannya, menyatakan pekerjaannya Bang Edis. Jadi Baik. Bapa itu adalah dia menciptakan langit dan bumi, dia penguasa. Kalau Tuhan Yesus, dia itu juru selamat, Mesias, firman-Nya yang keluar Ya, itu yang saya utarakan. dari Bapa. Berarti Bapak Tuhan, Roh betul. Kudus adalah roh yang dijanjikan penolong. Ya, Dan itu berarti- yang dijanjikan Tuhan berarti- Yesus saat berarti- ini yang bekerja di dunia adalah Roh Kudus. Atas setiap orang percaya, kita percaya kepada Allah yang benar, Bapa yang benar itu, Tuhan yang benar itu adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Atau Kristus begini adalah saja. Tuhan yang Atau benar. begini saja. Begini. Biar lebih enak, gimana kalau misalnya Dian Cantik yang berdebat dengan orang Islam gitu. No. Supaya apa? Supaya nanti kalau berdebat dengan orang Islam tidak melakukan pernyataan-pernyataan seperti Edis yang sesat gitu. Gimana? Ya, Boleh? harusnya gini ya, saran saya ya Bang Edis ya. Gimana? Harusnya sih kita kan apologet ya, maksudnya yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Harusnya kita memulai sesuatu diskusi dengan Saya mau dengan coba doa. dari gini. Baik. Saya mau coba jadi orang Islam dulu. Saya mau coba dulu seperti berargumen seperti orang Islam berargumen. Boleh? Boleh dicoba kira-kira Anda jadi Edisnya ini. Karena Anda tidak puas, Edis pernyataannya sesat nih. Coba Anda duduk di kursinya Edis, terus saya jadi orang Islam. Boleh? Boleh coba? Bukan Bang, saya kan mau bilang Abang Enggak, harus gini, bukan seperti sih. ini. Sebentar. Ganti-gantian kita ngomong. Ketika saya berdebat dengan orang Islam, di dalam perdebatan dengan orang-orang Islam tersebut, saya mengeluarkan statement-statement Tuhan 3 kepada orang Islam. Lalu ada penonton Kristen seperti Dian Cantik yang tidak setuju dengan pernyataan itu karena pernyataan itu sesat. Oke, baiklah. Kalau seperti itu artinya coba Dian duduk di posisi Edis berdebat dengan orang Islam. Mau coba? Mau coba? Boleh? Mau dicoba ya? Boleh? Loh. Oke, Maksudnya kalau tidak mau gimana coba berarti saya caranya? turunkan dulu. Baik. Kalau mau dicoba, coba nanti kira-kira jawabannya Dian itu bagus atau lebih baik tidak dari jawabannya Edis begitu. Boleh? Iya. Kan biar adil kita, biar fair, boleh? Ya, Kalau fair gitu dong. Kalau fair itu harus begitu. Coba gini, ketika ada orang lagi betulin mesin, terus Anda ngomong, bukan begitu. Coba berarti Anda harus gantiin orang tersebut untuk menunjukkan yang benernya gimana. Betul? Setuju nggak? Setuju? ya maksudnya gini kan Bang, maksud saya kan gini Bang, itu tidak bisa dipahami dengan Berarti logika saja. berarti Anda Hati. hanya bisa ngomong kalau Hati. begitu. Begini, berarti Maksudnya gini, Anda Bang. hanya bisa berbicara, hanya bisa ngomentarin. Ketika Anda melihat Ronaldo menggiring bola dengan caranya, ingin mengeksekusi bola dengan caranya, salah. Ronaldo, kamu salah. Nah, coba sekarang gantikan dulu posisi Ronaldo itu, bagaimana cara menggiring bola dengan benar. Itu baru kita fair, betul? Betul nggak? Oke. Ya. Oke, baik. Sekarang saya menjadi seorang Islam untuk bertanya kepada Anda. Baik. Siap ya? Oke, Oke, ya. saya balik Boleh dulu kamera dicoba. saya. Baik.
Oke. Kita mulai ya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Oke. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, di sini ada berapa Tuhan? Dua. Satu. Dua atau satu? Tolong, kalau dua berarti Anda sama dengan saya. Berarti kita nggak usah debat. Di sini ada berapa Tuhan? Satu. Baik, Tuhan. ada satu. Apakah Bapa di surga bukan Tuhan? Bapa itu penguasa. Ya, Tuhan Cipta. atau tidak dia? Tuhan. Oke, Melalui Tuhan. Yesus Kalau Kristus. Bapa di surga Tuhan, Yesus Tuhan, berarti ada berapa di sini Tuhannya? Satu. Tuhan satu, Bapa satu. Sumber. Coba pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar enak kita diskusi, tolong ya, pelan-pelan ya. Gini, coba bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, berarti di sini Anda ada satu Tuhan, betul? Satu Tuhan. Oke, Juru satu selamat. Tuhan. Siapa itu? Siapa dia? Tuhan Yesus Oke. Kristus. Oke, berarti Bapa di surga, dia bukan Tuhan, betul? Bapa di sorga sumber, Iya, bukan sumber yang saya tanya. Berarti dia bukan Tuhan, betul? penguasa. Berarti dia bukan Tuhan, betul? Dalam arti apa nih? Bukan Tuhan dalam arti. Ya, saya pikir Anda mau menggantikan duduk di ini, Anda ini. Makanya teman-teman banyak orang gitu, bisanya itu komentar. Dilihat Ronaldo main bola, tolong. Bukan gitu, salah Ronaldo, salah. Giliran disuruh gantian di posisi Ronaldo, gimana? Teman-teman, kalau kalian nonton saya debat, simak gitu loh, tonton ceritanya itu gimana, tonton, lihat akhirnya itu gimana gitu loh. Ini ayat ini berbicara tentang banyaknya Tuhan-Tuhan lain, banyaknya Allah-Allah lain di luaran sana. Itu konteks ayat ini. Makanya bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus, dan satu Allah saja, yaitu Bapa di surga. Nah, Allah sama Tuhan ini itu bisa ditukar-tukar. Itu kata yang sama, itu sama seperti mobil dengan motor, itu bisa Anda ganti-ganti. Anda bisa naik mobil, bisa naik motor. Begitu. Nah, itu nanti kalau kita tanya balik sama mereka dengan pertanyaan yang sama, mereka juga akan menjawab yang sama. Percaya sama saya. Coba, ayo silakan. Naik ke sini, diskusi dengan saya. Ayo silakan. Silakan, ajukan permintaan naik. Ayo. Nah, ini silakan. Banyak pendeta-pendeta itu takut ngomong begitu. Kenapa? Nanti takut jemaatnya itu lari begitu. Karena begini, karena kalau jemaatnya itu awam, dia memahami sesuatu yang awam, maka jangan dibantah. Nanti kalau dibantah, nanti lari, nggak ada perpuluhan gimana? Oh gimana? Kalau tidak ada perpuluhan nanti gimana kita? Ya silakan. Kristen ya? Salam benak mah. Iya, saya mantan Islam. Mantan Islam. Tadinya Saya- Kristen. Enggak. Tadinya mantan maksud sorry. Tadinya Islam, sekarang Kristen. Iya, pernah mati suri di Arab. Pernah mati suri di Arab. Coba apa buktinya bahwa Anda tadinya mantan Muslim? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus
Coba Saya sebentar, mau sebentar. tanya, Coba bacakan dulu doa sholat. Coba gimana? Bacaan-bacaan sholat. Saya bilang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Iya, kalau itu banyak orang tahu. Coba bacaan niat sholat maghrib atau niat sholat subuh atau sholat apa aja coba. Bacaan yang mana ini nih? Coba kalau Anda mau sholat subuh, bacaan niat sholat subuh gimana? Niat sholat subuh. Lupa saya. Sudah berapa lama meninggalkan agama Islam? Saya tahun 2015. 2015. Oke, berarti sekitar 10 tahun yang silam. Oke. Coba bacakan dulu surat Al-Ikhlas, silakan. Tunggu. Mana Quran ini? Saya ini di Arab ini. Enggak, bukan masalah Anda di Arab. Apakah benar Anda ini? Karena gini, di channel saya ini begini. Di channel saya ini, saya tidak memelihara yang namanya dusta, tidak memelihara yang namanya pengakuan-pengakuan sepihak. Kalau di channelnya Juma ya iya, cepat-cepat dimualafkan gitu. Karena apa? Karena bagi mereka, coba dengar dulu begini. Kalau di channelnya Juma, itu memang seperti itu. Senang dia. Kalau ada orang ngaku-ngaku pendeta Kristen, contohnya Arom, cepat-cepat Juma. Karena apa? Karena Juma mau cari pamor. Begitu. Karena yang penting bagi Juma, gini. Yang penting bagi Juma adalah dia memualafkan orang. Terus namanya naik. Masalah umat itu bengak, botol, dia nggak peduli. Yang penting dia dapat nama. Kalau saya nggak seperti itu. Saya tidak mau memelihara dusta. Coba bacakan dulu surat Al-Ikhlas, silakan. Surah Al-Ikhlas saya tunggu. Kul huwallahu ahad. Coba lanjut. Soalnya gini loh, saya itu banyak lupa. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik. Agak menguatkan bahwa dia mantan muslim. Ya silakan, apa yang mau Anda utarakan? Saya itu cuman enggak mengalami banyak baca Alkitab ya. Saya itu pernah mati tahun 2015 kena santet. Matinya di Arab 3 hari 3 malam, matinya di dalam Islam. Mana buktinya? Sebentar. Mana buktinya surat yang menyatakan bahwa Anda meninggal 3 hari? Entar, bisa bahasa Arab? Baca saja, dijelaskan saja kepada penonton. Coba sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa Anda telah meninggal itu ada nggak dari rumah sakit? Ada lah. Coba. Surat kematian. Surat kematian ini. Oke, bisa dijelaskan kepada kami apa itu? Ya, bisa dijelaskan kepada kami. Itu apa coba? Ntar, kemana kameranya nih? Oke, coba dijelaskan. Ini mau kesaksian ya teman-teman ya. Kita lihat kesaksiannya apa. Ya, silakan. Ini surat kematian namanya ya. Ini pengacaranya. Kan kalau di Arab pengacara ya, langsung pakai pengacara. Namanya misal Motairi. Yang satunya Bukan. Jangan nama-nama pengacaranya, itu tidak terlalu ini. Yang penting itu adalah pernyataan bahwa ini meninggal, orang ini kapan gitu coba. Orang ini kapan meninggalnya di sini. Karena kan orang Arab yang menulis. Oke, artinya apa? Biar kami ngerti gitu, silakan. Ya, artinya kita meninggal di tahun 2015. Oke. Tanggal 29, tanggal 31 Desember bangkit. Nah, di rumah sakit Adan. Nah, ini tanda tangan saya. Oke. Masa surat mati Anda malah tanda tangan gimana? Bukan gini. Kasih tahu ya. Gimana maksudnya? Coba jelaskan dulu kepada kami. Biar kami tidak mau mempercayai hal-hal yang
dongeng-dongeng, mempercayai hal-hal bohong, dusta. Kami ingin mempercayai yang benar. Silakan. Tanda tangan kan kita mati di rumah sakit. Oke. Masa Terus orang mati disuruh itu- tanda tangan gimana? Itu bang, maksudnya saya Nah. itu habis bangkit kedua kalinya dari rumah sakit itu kan ada Oh. pernyataan. Maksud saya Tangan. begini, surat gini, kalau di Indonesia ketika seseorang meninggal, maka pemerintah itu mengeluarkan surat kepada keluarganya untuk menyatakan bahwa seseorang itu meninggal. Begitu. Dan Oh, surat di itu sini- nanti dijadikan sebagai dasar, satu untuk warisan, satu untuk ini dan lain sebagainya. Makasih Bang Herman. Coba pernyataan bahwa Anda meninggal itu di mana? Makasih ya Bang Herman ya, makasih Bang Herman. Coba. Meninggalnya di rumah sakit Adan di Arab Kuwait. Nah, kita di dalam kematian itu, nah setelah bangkit kita kan ada itu kontrak itu istilahnya, kita awal masuknya ke rumah sakit, tanda tangan. Kedua kalinya mau keluar dari rumah sakit harus tanda tangan juga. Kalau Bukan kita mati- itu. Sebentar, begini Kak, begini. Saya itu tidak berusaha untuk mengatakan bahwa Anda itu bohong. Saya berusaha untuk supaya kami itu meyakini yang benar. Gini loh. Ada nggak di situ surat yang menyatakan bahwa orang yang bernama ini telah meninggal dunia di rumah sakit ini pada tanggal sekian? Ada ya? Yang mana itu surat yang itu? Ini. Oke, coba bisakah dijelaskan kepada kami isinya apa? Garis besarnya saja, garis besarnya. Nih, bahwa saya ini mati di tahun 2015. Nah, tanggal 29 bangkitnya tanggal 31 Desember. Nah, tahun 2015. Nah, terus selama di situ berapa dokter yang jadi saksi? Ada 3 dokter. Oke, coba di bawahnya, tanda tangan di bawahnya. Itu tanda tangan siapa aja itu yang di bawah itu? Tanda tangan saya dengan pengacara nih. Pemerintahan Arab. Ini punya Arab, ini punya saya. Lina Najan Zahri, tanda tangan saya. Iya, Nomor tapi yang KTP jadi masalah begini. Kenapa di surat kematian itu kok Anda sudah mati kok disuruh tanda tangan? Nah, ini kalau kematian di luar negeri, mati tidak jadi, kita kan masuk rumah sakit, nggak Bukan, gratis. mati yang Ada jadi. sewa. Gini, maksud saya begini loh. Mati yang jadi itu loh. Apa Anda nggak paham ya maksud saya? Gini, itu kan setelah Anda bangkit, baru dibuatkan surat bahwa Anda begini-begini, Anda tanda tangan begitu. Bahwa Anda itu hidup kembali gitu. Pertanyaan saya bukan Iya, itu. Yang saya tanyakan bukan surat itu. Yang saya tanyakan surat atau akte kematian itu loh. Yang menyatakan bahwa Anda meninggal dunia. Yang dikeluarkan sebelum Anda bangkit. Ada nggak? Yang nggak ada itu. Setelah mati, bangkit lagi baru dibuat itu surat. Oh, justru begitu di Arab ya. Kalau apakah tadinya sempat keluar akte kematian, terus akte kematiannya itu dicabut karena Anda hidup lagi atau begitu atau bagaimana? Enggak. Maksudnya Oke, baiklah ya tadinya sudah, udah nggak apa-apa. mati nih. Coba ya ceritakan Bu, gimana Bu? Ceritanya gimana? Silakan, kami mau dengar. Silakan. Ini kan udah mati. Nih tadinya kan udah mati. Nah, pemerintahan Arab itu buat surat-surat ke KBRI. Kalau ada Oke. seseorang Indonesia mati. Oke. Nah, di Nah, ada nggak situ suratnya itu yang diinikan ke ini turunannya dari surat yang dikirimkan ke KBRI? Ada, tapi ditahan sama rumah sakit. Oh, berarti akte kematian itu akhirnya tidak dikeluarkan karena hidup lagi gitu ya? Ya. Oke, baik, silakan. Jadi- Coba ceritakan. Oke, udah, kami udah begini. Oke, kami sudah percaya. Oke, coba. Apa yang terjadi kepada Anda ketika Anda mengalami kematian itu? Silakan. Dalam kematian itu memang saya itu banyak ceritanya itu. Gimana? Coba Bapak saya ceritakan kepada kami. Bapak saya itu Islam, main dukun. Hmm. Ibu saya itu
kena tumbalnya. Dan saya seorang perempuan ini pernah berhubungan sama seorang iblis. Rambutnya panjang segini, badannya ular. Nah, bersetubuh dengan iblis ini udah lama sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kalau itu iblis gitu loh. Oke, Nah. yang menjadi pertanyaan saya, apa yang terjadi kepada Anda di dalam kematian itu? Di dalam kematian itu gini, saya itu waktu mati pertama di hari pertama ya, di hari pertama itu saya dibawa sama Bunda Maria, tapi saya tidak mengenal Bunda Maria itu. Nah, di dalam roh ini ya, dibawa ke tempat majikan, tempat diskotik. Nah, Maria membawa dibawa- Anda ke diskotik. iya, menunjukkan orang yang hidup di dunia. Oh, iya Jangan iya. Ya. Terus? Udah paham maksudnya. Nah, dibawa saya ke diskotik itu menunjukkan orang-orang itu menghina saya itu bahwa saya itu orang kafir, ya perempuan yang berdosa lah istilahnya itu. Terus di situ saya mendengar. Nah, di dalam roh ini saya rohnya. Nah, saya mau mukul seseorang pacar saya, ternyata saya tidak bisa memukulnya mereka. Setelah itu dibawalah sama Bunda Maria ke tempat teman saya lagi restoran. Tapi saya marah-marah sama Bunda Maria. Saya bilang, siapa sih sebenarnya kamu ini suka membawa saya ke tempat yang aneh-aneh gitu. Tapi Bunda Maria tidak menjawab, pakai kerudung dianya itu. Nah, saya ngedengar manusia itu membicarain tentang saya, tentang kejelekan saya, begitu, tertawalah, begitulah. Di dalam kematian itu yang keduanya. Dibawa ke restoran, saya mau makan, saya itu nggak percaya kalau saya itu mati. Masih belum ikhlas gitu loh. Nah, di situ saya mau makan, nggak bisa makan, makanan itu jatuh. Nah, ini dalam roh ya, Bang Edis ya, jangan salah paham. Nah, di situ pergilah saya itu dibawa ke rumah sakit. Jenazah saya itu dimasukin ke kulkas, dikasih nomor. Nah, saya itu masih ketawa-ketawa aja, masih Gak ada belum foto-fotonya percaya. itu. Foto-foto jenazah Anda di foto itu ada? Tadinya ada, terus kan itu nggak gampang sih sebenarnya itu. Dihapus semua sama pemerintahan, diambil. Telepon-teleponnya juga dirampas. Oke, terus? Terus di situ di dalam kematian yang ketiga, saya itu panggil Allah. Please ya Allah, aku bilang datanglah kepada saya, kalau enggak saya itu bisa mati. Gelap sekali. Terbukalah mata saya itu satu kali. Yang kedua kali gelap lagi. Nah, setelah 2 kali gelap lagi, saya minta tolong lagi sama Allah itu. Ternyata yang datang Bunda Maria sama Tuhan Yesus sama malaikat yang di belakangnya. Nah, Terus? Nah, Bunda Marianya ini nih. Sama Coba bisa diperbesar? Diperbesar? Oke, ya terus? Terus di situ malaikat bilang ada seseorang mati akan bicara tentang di dunia yang berbeda dengan di dunia yang nyata. Begitu. Jadilah datang Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Nah, ke dalam hati saya. Setelah datang ke hati saya ketok-ketok kulkas. Saya marah-marah sama dokter. Oh, Nah, di situ baru Anda hidup lagi. 3 hari itu Anda dalam kulkas itu. Iya, 3 hari. Wah, kalau 3 hari dalam itu udah jadi batu itu harusnya. Ya, karena itu kan kuasanya Tuhan Yesus. Di situ dokter, 15 dokter pada ketakutan, ada yang Kristen, ada yang Muslim begitu ya kan di sini. Nah, Oke, yang begini. satunya kan Gini, kami sebenarnya pengen gini, kami ini masih sedang meneliti ya, apakah kesaksian Anda ini benar ataukah Anda hanya mengada-ngada begitu. Karena kalau sudah dimasuk kulkas, artinya Anda udah berapa hari? 2 hari dalam kulkas, dalam pendingin. Nah, kalau udah 3 hari dalam kulkas, itu udah pasti Anda sudah jadi batu di situ, betul kan? Nah, ya karena kita kan ada kuasa Tuhan Yesus. Dikasih kesempatan. Jadi Oke. kan makusai Apakah di situ tangan Anda atau badan Anda beku nggak? enggak.
Jadinya tadinya mungkin ya saya nggak tahu karena di dalam saya itu kan roh terbang kemana-mana seperti setan main Bukan. tembus Ketika saja. Anda siuman, Anda sedang berada di dalam pendingin mayat. Iya, ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok kulkas itu. Apakah ada mayat-mayat lain di dalam itu? Ada. Apakah Banyak. posisi mereka itu beku atau gimana? Ya kalau itu sih nggak tahu Bang. Soalnya gini, saya itu ngetok pintu, tiba-tiba pemerintahan Arab datang. Polisi-polisi itu dengan dokter. Ada suara di sini aneh. Nah, di situ. Terus setelah itu ketok pintu, saya ini kan pakai kain kapan. Terus saya marah-marah sama dokter. Kenapa kalian nggak malu ngelihat tubuh saya begitu? Tapi mereka itu pada ketakutan. Jadilah saya itu diikat. Nah, nggak ada seumur hidup. Katanya itu di rumah sakit di sini ada orang mati bangkit lagi. Nah, setelah itu Rumah sakit apa namanya? Rumah sakit Adan. Rumah sakit Adan. Kejadian 2015 Ya, Kuwait. di Kuwait. Di situ. Berarti Anda Iya, sekarang di situ. Kuwait ini. Iya, di Kuwait sekarang. Oke. Di situ saya itu karena kan udah perjanjian sama Tuhan nih, dikasih kesempatan saya hidup, mau berbuat Oke, baik. singkat cerita karena saya juga ada keperluan mau pergi. Singkat cerita, ya akhirnya yang membuat Anda jadi Kristen apa? Tuhan Yesus sendiri. Ngomong Yang gimana? nganter saya ke Ngomong gimana? Katanya Tuhan Yesus ngomong gimana? kalau bahasa Indonesianya percayalah maka kamu tidak akan jatuh. Nah, sedangkan iblis bicara dengan saya juga iblis. Kalau kamu percaya sama dia, kamu tidak ketemu ke keluarga, kamu tidak akan kaya, kamu tidak akan dapat suami, tidak dapat teman. Nah, itu Tuhan Yesus yang nganterin saya ke gereja. Saya nggak ngerti gereja bahasa Arab itu. Nggak ngerti tadinya. Itu Oke Tuhan lah. Yesus sendiri. Baiklah, baik. Sebenarnya ada masih banyak yang mau saya telusuri dari Anda. Masih banyak yang pengen supaya Anda ceritakan sama teman-teman. Cuman sehubungan dengan waktu, karena saya juga ada satu pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi mungkin bisa kita lanjut besok-besok lagi ya. Iya, tapi maaf ya Bang Edis, sampai Ya, sekarang gimana? ini masih ada pengadilan ini. Saya urusan pengadilan. Sampai Urusan apa sekarang. itu? Ya ke atas kematian ini. Kenapa kok bisa ngurus ke pengadilan? Ya karena kan itu kan banyak pertanyaan. Terus kita itu jadi Kristen itu nggak gampang gitu kan, banyak tuh yang menghakimi. Tapi saya jawab semua. Anda bisa bahasa Arab berarti ya? Ya iya bisa bahasa Arab. Coba bahasa Arab dulu. Coba ngomong dalam bahasa Arab coba. Silakan. Mau ngomong apa ini? Terserah ngomong. Coba Anda ngomong bercerita tapi dalam bahasa Arab. Oke. كل ناس قاعد يحكم عليني كل إنسان قاعد يتدمر عليني عشان شنو عشان أنا أول كنا مسلم صاير مسيحية nih iblis هذا قاعد يتدمر يعني أنا سامح كله عشان شنو عشان هذه يتكلم عن يسوع hello يقول لك nih أنا تفاق أنا بيسوي زين Oke, kami udah mengerti Anda memang bisa bahasa Arab. Oke. Menarik, tetapi seperti yang saya bilang tadi, kesaksian Anda ini termasuk menarik, cuman tidak mungkin kalau misalnya kami itu harus mempercayai hal-hal yang ternyata itu tidak benar. Makanya perlu dulu konfirmasi kebenarannya dan cerita bagannya itu yang lengkap, karena ibu cerita itu kayak agak belepotan juga ceritanya. Bukan berarti Anda saya katakan cerita bohong. Mungkin Anda kurang terorganisir atau kurang terstruktur menceritakan sesuatu sehingga kami nangkapnya itu jadi bingung begitu. Coba suatu saat, coba suatu saat kapan-kapan. Kayak tadi ada getaran. Oke, coba suatu saat kapan-kapan bisa ceritanya itu terstruktur begitu. Dari mulai awal Anda berangkatnya kapan, ke Kuwait kapan, Anda dari suku apa begitu, lalu kejadiannya bagaimana, biar detail gitu ceritanya. Gitu. Jadi enggak kami bisa mengambil satu kesimpulan, ini cerita omong kosong atau betulan gitu, ya. Banget itu Bang. Kalau dari awal datangnya itu mungkin 1 hari juga nggak bisa. Oke, ibu orang mana nih? Aslinya orang mana?
Madura, Pontianak. Madura. Bisa bahasa Madura? Iya bisa. Coba bahasa Madura dulu. Ini si Wafi ini, nanti Anda diundang sama Wafi untuk ngobrol. Ya silakan. Apa kabar, Cong? Ya jangan cuma apa kabar lah. Coba bahasa sapa dulu Wafi pakai bahasa Madura coba. Maksudnya? Ada seseorang orang Madura biasa debat dengan saya, dia Muslim gitu. Coba. Oh, si itu saya kenal itu golongan saya. Si itu Nandar, Zuma itu, Ripa itu golongan saya dulu. Coba ngomong dengan dia pakai bahasa Madura coba. Biar kita nggak bohong coba pakai bahasa Madura coba. Wapi, kenal konje. Klopain ya. Buru terus. Lanjut terus. Si Hanan Pop yang di Arab yang mati suri itu, yang Qurannya yang dimasukin ke Bukan, pakai bahasa Madura dong. Pakai bahasa Madura ngomongnya coba. Pakai bahasa Madura. Coba. Lanjut lagi pakai bahasa Madura coba. Quranna saben ko saya masukin ke itu kamar mandi ke WC roh. Nah, artinya Quran aku dulu sobek ayat yang namanya subhanallah sabah haywanat idas dahal jannat gabel Islam. Aku kan masukin ke itu ke kamar mandi. Jadi Zuma itu marah-marah sama Ripa. Makanya dia sampai sekarang dendam. Oh. Jadilah Ustadz si Zuma itu. Oh. Sekarang gitu. saya kenal Zuma itu. Grup apologi dulu. Baik. Oke lah, baiklah. Karena ini waktunya sudah tidak sempat Bu, karena saya juga harus ada kerjaan saya. Jadi saya selesaikan. Oke. Mungkin nanti Wafi ya, seorang pendebat Muslim itu akan mengundang Anda dan Orang Madura, si Wapi? Iya, dia orang Yusuf? Madura. Kalau Yusuf bukan. Wapi itu Madura. Kalau Yusuf bukan orang Madura, kalau Wafi dia orang Madura. Jadi mungkin Anda punya ngobrol dengan dia itu lebih enak begitu, karena sama-sama orang Madura ya. Coba nanti. Oke, baiklah. Karena saya juga udah waktunya udah mau berangkat ini ya, udah ditunggu-tunggu juga. Masalah madar balik ala nusik. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu ya. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya kesaksiannya ya, karena belum tuntas ini karena waktu. Oke? Oke, yo. Oke, baik. Terima kasih. Saya turunkan ya. Oke. Teman-teman. Ayo silakan yuk. Arga Seno, ayo silakan Arga Seno. Silakan Arga Seno. Nyalakan kamera dulu. Ya, halo Bang. Ya, silakan Bang. Nyala kamera dulu ya Bang ya. Siap Bang. Arga Seno. Halo Bang. Kamera nyala Ya, dulu siap, Bang. Siap. Ya sudah Bang. Sudah nyala ya? Oke. Ya, Bang Arga, coba Bang di bagian Oke, saya tanya dulu. Abang tahu nggak kalau orang naik ke sini itu syaratnya adalah untuk membuktikan kesesatan Edis, betul? Siap Abang. Oke, yang mana itu Bang? Silakan Bang. Yang mana Bang? Yuk, silakan yuk. Ya, contoh begini, misalnya 3 Tuhan, artinya begini. Saya juga pengen belajar dengan Abang, karena 3 Tuhan itu, misalnya tadi kakak yang naik tadi itu, kakak cantik yang naik itu, katanya tiga Tuhan itu, maksudnya kita saling belajar ini. Misalnya nanti bukan Bang, begini. Abang Idis, Kalau saling belajar saya itu yang... sudah saya jelaskan. Gini Bang, kalau belajar itu sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Saya itu udah berbusa-busa Bang menjelaskan itu, begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah di bagian mana pernyataan saya itu yang sesat. Ya kan gini Bang.
maksudnya saya kan kita saling belajar supaya orang yang misalnya tadi naik salah pahami itu dia bisa paham juga maksudnya Bang Edis kayak gimana. Jadi saya pengennya misalnya Abang Edis kasih tunjuk yang misalnya ada 3 Tuhan, misalnya Bapa sama Tuhan Yesus. Jadi yang pasti saya bilang ada dua Tuhan di situ. Nah, Oke. kita saling jujur saja begitu. Oke, gini Bang, saya mau tanya sama Abang, Bang. Abang pernah nggak waktu saya diskusi saya menjelaskan bahwa kata kurios itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu menjadi kata Gusti. Pernah dengar waktu saya diskusi ngomong seperti itu? Iya. Pernah dengar. Oke. Bapak di surga Ya, pernah, itu Bapak di surga dipanggil Gusti, betul? Halo? Oke, Yesus Ya, ya, dipanggil betul, Yesus Bang. dipanggil Gusti, betul? Ya. Bang, kayaknya Abang delay nih Bang. Saya naikkan yang lain dulu ya Bang ya. Kayaknya delay Bang. Oke, sebentar. Kayaknya mumet kita kalau ngobrol delay begini. Coba bagusin sinyal dulu lah. Simpan ya. Oke. Ya. Bang Joshua, kalau dari nama sudahlah pasti Abang Kristen ya Bang ya. Betul. Oke, silakan Bang. Abang sudah tahu yang naik ke sini itu adalah orang-orang yang ingin menunjukkan bahwa pernyataan saya ketika berdebat dengan orang Islam itu pernyataan yang kurang tepat atau bahkan sesat begitu. Betul? Saya bantah memang. Oke, baik. Silakan Bang. Yang bagian mana itu Bang? Ada banyak pernyataan-pernyataan saya itu. Yang bagian mana yang mau Anda pilih? Tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Oke, silakan Bang. Menurut Anda Yang tadi Abang bacakan coba itu tadi ada ayatnya itu. Yang berdoa Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Ada tadi sempat dibacakan saya lihat itu. iya, lalu oke, baik saya kutipkan saja ya. Saya balik ya Atau saya kamera langsung saya Bang ya. Atau silakan, Atau saya Abang ngomong. Silakan, Abang mau ngomong apa? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu kan dia sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan. Dia sebagai manusia. Bukan. Jadi Ketika Yesus berdoa, dia berdoa sebagai Tuhan nggak dia berdoa itu? manusia, kemanusiaan. Oke, berarti pada waktu itu dia pensiun jadi Tuhan. Waktu berdoa itu. Bukan begitu cara anunya kok. Gimana? Saya coba mau memahami. Silakan Bang, gimana? Gini, Yesus itu ketika dia mau disalibkan itu dia sebagai manusia. Kemudian Bukan ketika sebagai dia Tuhan ya? Bukan. Oke, Bukan. berarti Yesus itu kadang-kadang ada saklarnya begitu. Bentar, saya jangan jadi Tuhan dulu sekarang. Bentar. Nah, dimatiin dulu saklarnya. Dia nggak jadi Tuhan dulu waktu berdoa, betul? Sebentar saya jangan jadi Tuhan dulu, soalnya saya lagi berdoa. Begitu, betul? Seperti itu pola pikir Anda ya? Betul. Oke. Jadi teman-teman, inilah teman-teman ya. Jadi orang-orang yang ingin membuktikan saya sesat itu justru malah akhirnya punya paham seperti ini. Jadi menurut Anda, Yesus itu ketika berdoa, ketuhanannya itu dimatikan dulu. Dia punya saklar gitu loh. Ada saklarnya. Sebentar, ini ketuhanan saya harus matikan dulu. Udah. Waktu disalib juga, sebentar. Waktu disalib jangan jadi Tuhan dulu saya. Dimatikan dulu. Gitu Bang ya pemahaman Anda ya? Maksud saya Yesus ketika di dunia itu bukan dia sebagai manusia. Bukan Tuhan dia. Kenapa? Ketika Yesus di dunia berjalan bersama dengan murid-murid, dia bukan Tuhan. Ya Tuhan juga, tapi kan dia kan menjelma menjadi manusia gitu. Coba Pak dosen, Pak Deking Gadas, cobalah datanglah kemari coba. Biar saya diskusinya itu enak gitu loh. Bang, begini loh Bang ya. Yesus itu ketika dia datang, Tuhan kita Yesus ketika datang ke dunia, ketika dilahirkan,
Waktu bayi pun dia itu Tuhan. Tapi Tuhan itu definisinya itu Mesias, Bang. Kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus artinya adalah dia seorang Mesias. Makanya ketika orang-orang Majus dari timur datang, di manakah dia? Raja orang Yahudi. Ya, oke. Yang kami bantah itu, yang kami tidak setuju itu bahwa Bang Edis mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Kapan saya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Bang? Bapa, bukan Bapa. Oke. Menurut Abang Yesus adalah Bapa di surga? Ya, Bapa di surga. Oke, Yesus adalah Bapa di surga. Baik, baik. Saya bacakan dulu ayatnya, Bang, ya. Oke, baiklah teman-teman ya. Inilah teman-teman kendala-kendala saya ketika saya berdebat. Jadi teman-teman harap maklum ya teman-teman ya. Begitu loh. Baik. Sebentar ya. Silakan. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ya Bang ya. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Oke. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Allah Bapa maksudnya, betul? Bukan Allahnya orang Islam ya, betul ya? Ya. Oke. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa ini, sebenarnya Yesus berdoa kepada dirinya dia sendiri, betul? Ini ayat ini ketika masih Yesus di dunia, Bang. Ini ayat ini waktu ketika Yesus di dunia. Gitu. Ya, ketika Yesus di dunia, dia berdoa kepada Allah, yaitu diri dia sendiri, betul? Iya, ya. Oke, jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, apa isi doa Yesus ketika di Taman Getsemani? Nih ya. Bentar. Bukan, ini ketika dia jadi manusia, ketika dia disalibkan dia manusia kan? Nah, Bukan kalau Tuhan ya sekarang kan bukan Tuhan pada waktu disalibkan ya. Bentar, Bang. Oke. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 ya Bang ya. Oke. Di sini Tuhan Yesus Sang Mesias, Tuhan Sang Mesias berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Oke. Nah, menurut Anda, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, betul? betul. Oke. Ya Bapa, yaitu aku sendiri. Yang jadi manusia ya. Sebentar. Ketika Yesus manusia ya. Iya, ini ketika Yesus jadi manusia, Bang. Iya. Tapi Ya. sekarang kan bukan lah. Tapi kan Iya, sekarang kita kan ngomong pada waktu itu, Bang. Kita ngomong pada waktu itu. Oke, setuju? Oh, kalau pada waktu itu memang. Tapi kalau sekarang kan masa mau Yesus menjadi manusia masih tetap manusia sekarang? Bukan, Bang. Kita ngomong ketika Yesus berdoa di sini, dia berdoa kepada dirinya sendiri, betul? Nah, soalnya ayat yang Anda bahas ini ayat ketika Yesus di dunia ini. Nah, sekarang kita bahas ketika Yesus di surga sekarang. Enggak, kita bahas Yesus di dalam Injil, Bang. Nah, sekarang kita bahas apakah Bang Edis tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah? Yang bilang tidak percaya siapa? Emang definisi Allah itu apa? Gimana? Emang definisi Allah itu apa? Lah, kalau Allah kan anunya orang Islam yang disebut biasa dipakai orang Islam. Nah, apakah Yesus tidak Bang Edis tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa? Tidak. Apa bedanya Allah dengan Bapa? Ya orang yang berbeda. Kok orang? Bingung sendiri kan Bang Edis? Enggak bingung, saya enggak bingung. Apa bedanya Allah dengan Yesus? Apa dengan Allah dengan Bapa? Bukankah Allah itu adalah Bapa? Kalau Allah itu gelar, Bapa itu merujuk kepada Sang Bapa di surga. Allah Berarti itu Allah- gelar, Allah itu artinya
Allah itu artinya Yahweh, mirip-mirip Yahweh, dengan Yahweh. Tuhan. Yahweh Gimana? aja. Yahweh itu bukan Bapa di surga? Oke, kalau seperti itu berarti bukan membahas tentang pernyataan saya ya. Enggak, kan Bang Edi selama ini kan menentang bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan Bapa di surga. Coba di mana pernyataan saya bahwa Yesus bukan Allah? Titik. Setiap hari Bang Edi mengatakan, saya sering nonton, Bang Edi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa di surga. Nah, ketika Bang Edi mengatakan bahwa dia adalah Firman. Iya, ketika mau datang ke dunia memang Firman, tapi kan sekarang kan Allah, gitu loh. Gini saja Bang, saya tanya dulu, Abang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Waktu sampai selesai? Kejadian sampai Wahyu sampai selesai? Kalau sampai selesai sih belum. Oke, saya turunkan dulu Bang ya, baca dulu baru nanti kesini lagi. Ya, silakan. Ya, beginilah teman-teman ya, memang seperti itu. Kita kasih fasilitasnya kepada orang-orang nggak bertanggung jawab ini. Si Rudi bom nggak bertanggung jawab nih. Nanti ditunggu-tunggu di sini nggak datang, didatengin ke channelnya, nanti nggak dikasih ngomong, diturunkan atau ayo pindah ke channel lain. Memang semua ini berasal dari mereka teman-teman. Ayo silakan lagi yuk, silakan. Coba atau di kolom komentar aja lah, saya tidak sepakat dengan Anda, saya seorang mahasiswa STT atau bagaimana, yuk silakan. Silakan, ada teman-teman? Silakan, siapa? Kalau ngomong jangan cuma sekali ya teman-teman, karena pasti ketutup. Ngomong komennya itu langsung berkali-kali, beruntun begitu, beruntun. Saya tidak sepakat. DH, coba DH. Saya lihat dulu DH. DH ini gimana? Ngomong saya tidak sepakat tapi permintaan naiknya nggak ada di sini. Maksudnya kalau Anda tidak sepakat tapi sambil mengajukan permintaan naik, bukan ngomong di kolom komentar saya tidak sepakat. Ayo, Finloy. Oke, coba Finloy. Gini kan enak. Ya, silakan Finloy, nyalakan kamera dulu. Halo Finloy. Finloy. Gimana nih orang nih? Tadi di kolom komentar ngomong tidak sepakat. Ini sekarang diajak ngomong diam, gimana? Finloy. Ya, halo. Ya, silakan Bang nyalakan kamera. Tadi Halo. saya lihat Abang berkomentar. Ini bukannya Zamili itu. Ya. Iya, saya Zamili Bang Edis. Tadi Bang Edis turunkan tadi saya. Belum selesai tadi Bang. Harus bertanggung jawab Bang Edis. Oke, Kalau benar nanti mana? Bang Edis yang Abang sampaikan, saya siap terjun dari Monas. Oke, yang mana Bang? Silakan. Jadi begini Bang Edis. Saya tidak sepakatnya itu dari tadi ketika Bang Edis menyampaikan Tuhan Yesus mempunyai Tuhan. Bisa Bang Edis menyampaikan dasar argumentasinya apa? Oke. Berarti Bang, Abang di sini mewakili RK, Bom, Rudi Yohanes ya, karena sepaham dengan mereka bahwa Yesus di dalam Injil itu sosok yang tidak bertuhan. Betul? Karena dia Dasar adalah yang Tuhan saya itu imani sendiri. Kalau dikatakan dia memiliki Allah Bapa, ya betul. Tapi kalau Bang Edis menyampaikan dia mempunyai Tuhan, saya tidak sepakat Bang. Oke, berarti Yesus tidak punya Tuhan. Baik. Kalau begitu, menurut Anda, Yesus di dalam Alkitab itu melaksanakan kemauan dia sendiri, betul?
Bukan hanya dia, tetapi melaksanakan kemauan Bapa di surga. Oke, bagi Pencipta langit dan bagi Yesus Bapa di sorga itu apa? Allah Bapa? Iya, bagi Yesus Bapa di sorga itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Oke, berarti Yesus punya Tuhan nggak? Bisa Bang Edis menyampaikan dasarnya dulu, Bang Edis? Atau gini saja lah, kita bikin satu ini ya, satu pengertian begini. Ya, jadi ya agak-agak inilah ya. Baik. Menurut Abang nih, menurut Abang, Musa di dalam Alkitab itu dia seorang ateis atau dia bertuhan? Begini Bang Edis, jangan Bang, kasih biar contoh biar sekarang. biar enak kita diskusi. Abang kan mau mengerti. Kalau abang nggak mau mengerti, ya ngapain kita diskusi? Abang pengen ngerti nggak? Mengerti Bang, pengen mengerti. Oke, coba Cuman jawab dulu. masalahnya begini, Coba Bang. dijawab dulu. Gini, coba dijawab dulu biar Anda ngerti maksud saya. Menurut Anda, Musa di dalam Alkitab itu apakah dia seorang ateis? Dia tidak Tidak. ateis, Oke. tapi dia percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, berarti Musa punya Tuhan nggak? Ya, Oke, di mana ada tertulis dalam Alkitab Musa punya Tuhan? Tertulis Musa punya Tuhan, gitu ada nggak tertulis begitu? di keluarannya ada Bang. Coba Di tunjukin Kejadian. ayatnya. Tunjukin ayatnya di dalam Alkitab bahwa Musa punya Tuhan. Jadi maksudnya begini Bang Edis, jangan samakan Musa dengan Tuhan Yesus, itu maksud saya. Enggak, Jadi, saya nggak menyamakan kita fokusnya itu. begini. Saya tidak menyamakan itu, Bang. Begini loh, saya pengen Bang, coba. Edis, dengarkan dulu saya Bang, sebentar aja Bang. Kalau Abang berbicara terus nanti Abang nggak paham dengan yang saya maksud. Oke, Jadi yang saya silakan. maksud itu, dasar Abang menyampaikan bahwasannya Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Sementara di Lukas, coba Abang Edis bacakan di, kalau nggak salah ya, di Lukas pasal 2 ayat 11, di sana disampaikan ketika malaikat berbicara kepada Maria bahwasanya hari ini engkau Kepada akan- Maria. Iya, malaikat. Izin dulu Bang, saya lihat dulu datanya Bang, biar nggak salah nanti saya ucapkan. Itu bukan perkataan Boleh, malaikat kepada Maria, Bang. Perkataan malaikat kepada para gembala itu, Bang. Iya, hari ini telah lahir bagi mujur selamat Tuhan. Artinya Tuhan Yesus ini kan sudah jelas ya Tuhan. Baik. Bang Edis percaya nggak kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan? Ya, tapi Tuhan di situ merujuk kepada Mesias, Bang. Bentar. Oke. Lukas pasal yang kedua ayat 11 ya. Itu Ya. bukan perkataan kepada Maria, perkataan kepada para penggembala. Oke. Oke, kelihatan ya di sini? Dulu juga datanya ya. Enggak, udah kelihatan belum yang di depan layar ini? Ngelihat sini aja Bang. Kalau Abang keluar dari aplikasi, nanti Abang nggak kelihatan di sini, lama-lama bisa Ya, nampak, terpental. Di sini udah kelihatan belum? Nampak Bang? Oke, ini perkataan siapa? Kelihatan. Oke, itu perkataan malaikat kepada Maria ya. Perkataan malaikat kepada Maria. Perkataan malaikat Bang. Iya, kepada siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan dan Oke, di kota Daud. Jadi, perkataan malaikat dari- kepada siapa ini? Bahkan coba kasih dulu perikopnya di atas Bang. Bang Edis kasih Bang, dulu gini Bang. di atas Gimana gini Bang, gini. Gimana kalau Abang itu baca Alkitab dulu gimana? Baru ngomong sama saya. Kira-kira kalau saya seperti sudah itu baca, apa nggak lebih baik diskusi kita, Bang? Begini Bang, aku hanya butuh dasar Bang Edis menyampaikan Tuhan Yesus punya Tuhan, itu aja Bang. Oke, apakah Yesus berdoa? Ya, berdoa. Oke, berdoa kepada siapa? Oke, kepada Bapa di surga. Oke, apakah Tuhan Yesus menyembah?
Iya, menyembah. Menyembah Allah siapa Bapa. dia? Allah Bapa di surga. Oke, Pencipta langit dan bumi. berarti Yesus tidak punya Tuhan. Saya mau nanya dulu sama Bang Edis. Konsep doa yang Bang Edis maksud, bagaimana pemahaman Bang Edis dulu? Doa itu apa gimana? Ya, belajar dulu lah, belajar dulu. Yuk, belajar dulu. Iya, jadi saya ini teman-teman punya kendala. Biasanya orang-orang yang debat sama saya ini malah dia itu nggak pernah baca Alkitab gitu. Dibilang Lukas tadi siapa yang berbicara? Berbicara malaikat kepada Maria katanya. Memang anak buahnya RK sama Rudi ini memang ya. Ya silakan. Apa disuruh saja ya RK itu berguru sama Patris Allegro Romonya ya? Gimana ini? Atau bilang sajalah Joseph sama RK bilang, coba kamu berguru dulu sama Patris Allegro itu, coba tanya sama Patris itu Yesus punya Tuhan nggak gitu. Memang kadang-kadang cecungut ini gimana ya, aduh. Dikasih tahu yang bener, nggak mau. Diajak diskusi, didatengin ke channelnya, nggak berani, minta ke channel lain. Disuruh sini nggak datang, gimana? Apakah kalian itu mempromosikan bahwa sosok Sang Mesias itu dia nggak punya Tuhan dia? Menurut Anda Sang Mesias itu di dalam Alkitab itu dia nggak punya Tuhan karena dia Tuhan sendiri. Ya berarti Anda itu wanes. Gimana? Jangan ngaku-ngaku Tritunggal. Gimana sih? Coba silakan yuk. Coba yang di kolom komentar yang lain coba yuk. Coba saya tidak sepakat sebentar mana tadi? Saya tidak sepakat. Pansarsit. Oke, Pansarsit coba mana? Pansarsit. Gak ada Bang, Anda nggak ngajukan permintaan naik di sini. Masih aja juga ada orang-orang botol. Gini loh, kalau Anda itu tidak sepakat, maksudnya Anda itu sudah siap mengajukan permintaan naik, baru tulis saya nggak sepakat gitu. Orang Anda saja nggak ngajukan permintaan naik kok nggak sepakat. Saya di depan rumah. Oke, Anda Islam ya? Ya kan pernah diskusi sama abang waktu zaman WA itu. Oke, Anda Islam. Oke, baik. Baik, Anda Islam. Jadi Anda ingin berbicara seputar agama, berbicara tentang Allah dan Muhammad ya. Memang pantasnya kalau ngomong tentang Allah dan Muhammad tuh memang harus sambil merokok memang. Karena memang level iya. Begini loh, Anda kalau ngomongin Allah dan Muhammad itu memang pantasnya sambil merokok. Betul? Betul? Saya tidak sedang berbicara soal. Iya, Anda kan sambil begini. Oh, ya Allah. Kan begitu. Artinya menurut Anda Allah dan Muhammad itu pantas dibicarakan sambil merokok-merokok, begitu betul ya? Betul? Kan saya nggak ngomong begitu. Iya, tetapi Anda kan datang kemari ingin berbicara tentang itu, betul? Kata siapa? Oke, apa tujuan Anda kemari? Bahas soal Yesus mungkin. Oke, apa yang mau Anda bahas? Silakan. Saya cuman mau ingin tanya nih Bang. Soal ini agak sedikit bahas soal sejarah ya. Saya cuman mau ingin tanya, kenapa nama kitab Yahudi itu diubah menjadi Perjanjian Lama? Kenapa nama kitab Yahudi diubah menjadi Perjanjian Lama? Sebenarnya Bentar. Kan kitab Yahudi kan namanya Tanakh.
Nggak ada bang, kitab itu dikasih nama gitu, nggak ada. Yang ngasih nama itu orang, begitu loh. Nggak pernah Tuhan gini. Jangan, makanya begini, kamu itu membawa konsep-konsep dalam agamamu, kemudian kamu bawa ke tempat kami. Karena di dalam agama kamu itu Tuhan itu ngasih nama kitab, dikasih nama ini namanya kitab Injil, terus dikasih sama Isa, bukan begitu. Iya. Konsepnya Yang itu saya tidak maksudkan- seperti itu bang. Begitu yang juga, saya maksud- begini loh. Begini loh. Anda itu jangan membuat pertanyaan kepada orang Kristen, suatu pertanyaan, tetapi pertanyaannya itu berasal dari pemahamannya orang Islam. Nanti kalau seperti itu, karena di dalam agama Anda, Allah itu memberikan kepada Muhammad kitab yang bernama Al-Quran. Gitu betul? Betul nggak? Betul. Kemudian Allah memberikan kepada Musa kitab suci yang nama kitab sucinya itu dikasih judul Al-Quran, Taurat, begitu kan? Betul. Nah, terus Allah memberikan kitab yang dikasih nama Injil, terus dikasih Isa, begitu toh? Betul. Nah, kalau seperti itu konsepnya, ya udah sulit gimana? Karena nggak ada yang kayak begitu itu, nggak pernah ada. Iya, masalahnya kan yang Gimana? menamai kitab Kristen sebagai perjanjian lama ini kan siapa? Baik, istilah-istilah perjanjian lama itu muncul dari seorang bapak gereja. Nah, dia Ya, mengutip. siapa namanya? Siapa? Baik, saya tunjukkan. Dia ada datanya di sini. Kalau kita bicara itu pakai data ya. Bapak gereja yang mengutarakan istilah perjanjian lama. Sabar. Sabar ya. Nih, saya bacakan ya. Ya, ya. Sabar, sabar. Jadi istilah perjanjian lama itu pertama kali dikemukakan oleh seorang bernama Melito dari Sardis. Tuh. Dari Sardis, ya kan? Ya. Sardis kan? Ya. Ya, yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus diubah namanya menjadi perjanjian lama? Penamaan itu berkaitan dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengadakan suatu perjanjian baru. Ya, di dalam perkataan-perkataan Tuhan Yesus juga ya, dia mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian baru. Jadi memang di dalam Alkitab yang sebelum Injil, sebelum Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya sampai Wahyu, di situ memang Tuhan berjanji bahwasanya Ia akan mengadakan satu perjanjian baru, begitu. Dan itu digenapilah di dalam diri Yesus, di mana Yesus mengatakan, "Aku akan mengadakan suatu perjanjian baru. Inilah darahku, darah perjanjian baru," seperti itu. Makanya ungkapan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru itu tidak salah, begitu. Tetapi nama kitabnya. Tetapi kitabnya ya sama aja ya, juga itu juga sama itu. Enggak. Kalau sesuai pengurutannya kan enggak sama tuh. Urutannya kan enggak sama. Oke, sekarang begini saja, begini. Bentar dulu. Yesus membaca kitab Tanakh itu menggunakan urutan buatan gereja ataukah? Iya, kalau masalah urutan itu nggak jadi soal. Sedangkan Quranmu aja tidak sesuai urutannya dengan apa yang diturunkan kok gimana? Jangan dulu bahas Quran. Jangan dulu bahas Quran. Saya tahu Loh, Anda nggak diskusi paham Quran. ini namanya diskusi lintas iman.
Kalau Anda bertanya, Anda juga harus berani ditanya. Jangan kerjanya cuma nanya terus. Iya, masalahnya kan lagi bahas soal perjanjian lama. Iya, sudah saya jelaskan loh. Dengar gini, dengarin gini, Avandi. Kalau Anda mempermasalahkan bahwa kitab perjanjian lama itu, Tanakh itu, Torah, Nevim, Ketubim itu, yang dibahas oleh Tuhan, yang dibaca oleh Tuhan Yesus di sinagog, karena beberapa kali Tuhan Yesus itu ke sinagog, mengatakan bahwa urutannya itu tidak sesuai. Contoh misalnya Maleakinya tidak di belakang kalau kitabnya orang Yahudi, betul? Ya. Nah, sekarang apakah dengan seperti itu maka pembacaannya itu menjadi salah? Salah, ajarannya. Oke, baik. Ya sudah. Karena- Itu kan kesimpulanmu, karena saya Yesus turuti. mengatakan- Tenang dulu. Enggak, Kalau Anda bentar, ngomong, bentar, saya bentar, ngomong, yang mau bentar, didengar bentar. siapa? Belum selesai poin saya. Bentar, Bang. Enggak gini loh, Anda itu saya bantu biar mudah. Biar kita nggak debat kusir. Lanjut. Oke, menurut Anda, karena susunannya itu tidak sama, Maleakinya tidak di belakang, berarti menjadi sesatlah bacaannya, betul? Betul? Betul, betul. Oke, karena baik, Yesus- baik. Pegang omongan Anda, baik. Oke, sebentar. Anda ini ngomong terus, biar saya selesaikan omongan saya, baru nanti Anda gantian. Boleh? Oke. Oke. Sepanjang yang saya pelajari, ya, tuh kalau ngomongin Allah dia harus ngerokok dulu. Memang pantas Allah menurut dia itu kalau ngomong sambil ngerokok. Apa-apa. Gini, Santai aja, Bro. Santai aja. gini. Sepanjang yang saya pelajari, susunan ayat-ayat Al-Quran itu tidak seperti apa yang diturunkan kepada Sang Baginda. Contoh, surat yang pertama diturunkan menurut kalian-kalian itu adalah surat Al-Alaq. Terus kemudian surat ini, dan surat Acak itu. Justru di dalam Quran yang sekarang, surat yang pertama itu malah Al-Fatihah. Tetapi berdasarkan susunan turunnya ayat, yang pertama itu surat Al-Alaq. Nah, menurut apa yang kamu kenakan kepada saya, berarti sesatlah para pembaca kitab tersebut. Betul? Betul? Enggak tuh, enggak. Ah, itu namanya kau botol. Ya, silakan. Kau ke laut sana. Kalau begitu kau ke laut. Heran sih dengan mereka ini loh. Maunya tuh seperti itu. Kalau ada oten datang ke hajatan, ngambil nasi segini, ikan segini, lauk daging apa segini, katanya oten makannya banyak, rakus. Tapi kalau dia ngambil dengan porsi yang sama, punyanya oten tadi itu diambil sama dia, kalau kami makannya sedikit. Kalau kamu udah punya otak seperti itu, pikiran seperti itu, bagusan kau debat sama pohon kelapa. Begitu ya, silakan. Kau debat sama pohon kelapa sana sampai subuh, nggak apa-apa. Heran, datang ke sini ingin membuktikan bahwa susunan yang ada tertulis di dalam tanah itu maksudnya perjanjian lama, tidak sesuai. Maleakinya nggak di belakang, nggak seperti kita, berarti sesat. Lah gimana dengan kitabmu? Yang turun pertama surat Al-Alaq, yang ada pertama di sini malah surat Al-Fatihah. Selamat malam, Bang Edi. Selamat malam, Bang Hotman. Oke, Bang Hotman, ini bukan Hotman Paris ya, tapi Hotman. Oke, Bang Hotman, coba. Ya. Apakah Anda tadi mendengar siapakah yang naik di channel ini? Ya. Oke. Cuma saya sebentar, Bang Hotman, sebentar. Tadi perkataan saya apa? Yang naik ke channel ini adalah orang-orang yang ingin membuktikan kesesatan Edis, betul? Ya, Oke, Bang Edi. silakan. Bukti apa, kesesatan apa yang mau Anda tunjukkan kepada semua pemirsa ini, 6.400 orang ini? Coba, Edis itu sesat karena begini. Ya, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Pertama, Bang Edis, Yesus
pernah berkata, kamu sesat, hanya ada dua alasan sesat, kata Yesus, Bang Edis. Karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Oke. Nah, sekarang coba Abang Edis pertanggungjawabkan atas pernyataan Bang Edis bahwasanya Tuhan itu ada 3. Sementara di 1 Korintus 8 ayat 6 hanya satulah Tuhan, yaitu Yesus. Itu saja Bang Edis. Yang kayak abang ini yang kutunggu-tunggu bang. Kalau begini baru enak kita diskusi bang, gitu loh. Dari tadi saya nunggu yang begini gitu loh. Baik, Edis itu sesat karena dia katakan Tuhan itu ada 3. Sesat. Oke, baik. Saya kutipkan ya bang ya ayatnya. Ayat ini itu sering disalahartikan oleh para pembaca. Baik, saya bacakan ya bang ya. Kalau gini kita diskusi enak bang, penonton pun jadi dewasa, tambah wawasannya. Baik. Tapi tolong nanti munculkan ini ya Bang Edis ya. Apanya ya? Baru kali ini bisa naik sama Abang. Iya, kalau begini kita diskusi bagus, kita iman kita terbangun, pemahaman kita semakin mendalam, kan begitu. Oke, 1 Korintus 8 itu ya. Ayat 6 Bang ya. Baik, 1 Korintus 8 ayat 6. Baik. Jadi Bang, di situ tidak ada perkataan bahwa Tuhan itu satu. Perkataan di situ bagi kita, Bang. Nah, itu konteksnya berbicara tentang adanya Tuhan-Tuhan lain. Saya bacakan saja, biar saya tidak jadi omong kosong nih. Ya, ini cuma omong kosong, cuma ngomong nggak ada data. Nah, baik, kita pakai data. Baik, kita pakai data ya, Bang ya. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang menyatakan tentang persembahan berhala. Ya. Kita bacakan dulu beberapa ayat sebelumnya ya. Kalau dari atas satu nanti terlalu panjang. Gini. Sebab kita baca ayat 5-nya Bang, biar tidak kehilangan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Sebentar, aduh ada pelanggaran gimana? Kenapa Bang? Abang di situ ngelihat pelanggaran? Ada Bang, peringatan pelanggaran. Saya turunkan sebentar, terus Abang naik lagi ya Bang ya? Oke Bang. Oke, saya turunkan sebentar. Oke, ada pelanggaran teman-teman. Saya tidak tahu kenapa tadi kok kena pelanggaran Bang Hotman. Oke, ya Bang Hotman bisa naik kembali. Sambil menunggu dia datang ya. Nih. Di sini itu ungkapan mengenai bagi kita hanya ada satu Tuhan saja dan satu Allah saja. Bukan di sini dikatakan Tuhan itu ada satu, tetapi bagi kita hanya ada satu. Beda Tuhan itu ada satu dengan bagi kita hanya ada satu. Saya kasih contoh. Begini. Contoh sederhana ya. Di luaran sana ada banyak mobil, ada banyak motor. Sepeda motor sajalah kita ngomong ya, sepeda motor. Betul atau tidak di luaran sana itu banyak sepeda motor? Betul. Tetapi bagi kita cuma ada satu motor saja. Dan satu mobil saja. Sekalipun di luaran sana ada banyak mobil, ada banyak motor, tetapi bagi kita hanya ada satu mobil dan satu motor. Ini untuk Rasul Paulus di sini sedang berbicara tentang keberadaan banyaknya Tuhan-Tuhan dan Allah-Allah di luaran sana. Nih, saya ulang lagi ya. Nanti sambil menunggu Pak Hotman datang. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus.
Coba silakan naik ke sini. Saya punya pertanyaan kepada Bang Hotman seputar ayat ini. Saya lihat dulu Bang Hotman tadi di mana. Hotman Simatupang. Ya, silakan Bang Hotman. Silakan Bang Hotman nyalakan kamera dulu. Oke. Iya Bang. Baik, Bang Hotman sudah menyimak tadi ya? Iya, udah Bang. Oke. Saya balik dulu ke sini, saya balik lagi. Supaya kita perdebatan-perdebatan ini menambah kita pengetahuan kita dan kita makin dewasa, makin kita mengerti firman Tuhan ya. Baik. Pertanyaan saya nih kepada Abang nih. Jadi maunya Abang, Tuhan itu hanya satu ya? Hanya Yesus Iya, saja, betul? Iya Bang. Oke. Menurut Abang, Allah di sini ya, bagi kita hanya ada Allah saja yaitu Bapa. Menurut Abang, Bapa ini Tuhan nggak? Kalau menurut ayat ini Allah dia Bang. Allah Dia bukan Tuhan ya? Sang sumber Bang. Oke, berarti Bapa bukan Tuhan. Iya, bukan Bang, sang sumber. Oke, berarti Bapa bukan Tuhan. Baik. Baik. Yang Tuhan hanya Yesus saja ya? Iya, menurut ayat ini ya Bang. Menurut ayat ini. Baik. Saya akan tunjukkan satu ayat lain. Baik. Kalau kita membaca Alkitab, Bang, masalahnya kitab suci kita itu bukan 1 Korintus 8 tadi, Bang. Kalau kitab suci kita hanya 1 Korintus 8, maka benar yang Abang bilang. Gitu. Tapi sayangnya kitab suci kita itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya akan tunjukkan ya. Iya. Sabar. Sabar teman-teman, ayo kita belajar ya, supaya pengertian kita akan firman Tuhan itu semakin benar. Oke, Matius pasal yang 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Oke. Abang percaya dengan ini, Matius pasal yang ke-11 ini? Iya, tolong Oke. dibaca Bang. Apakah ini termasuk bagian kitab suci kita yang tidak boleh kita acuhkan? Termaksud Bang. Oke. Di sini Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus. Tadi dikatakan di 1 Korintus pasal yang ke-6 tadi, 8 ayat yang ke-6 tadi, Yesus Tuhan kan? Iya, iya Bang. Oke. Berkatalah Yesus yang adalah Tuhan, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Tuhan Yesus, Bapa di surga Tuhan nggak? Oh, menurut ayat ini iya Bang, Tuhan. Oke. Sebentar, saya buka saja dua ini ya, dua. Sebentar. Satunya tadi 1 Korintus. 1 Korintus berapa tadi, Bang? 8 ayat 6 Bang. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Oke. Jadi sekarang saya sudah punya dua dua. Nih, oke, kita kesini lagi nih ya. Loh. Mana, Bang? Peringatan pelanggaran, seorang tamu di live Anda telah melanggar kebijakan. Kok gimana sih kok Wanland gimana? Loh, sebentar teman-teman, saya kenapa coba naik lagi? Kenapa? Kalau saya ngomong sendiri nanti tidak fair ya. Saya tunggu dulu, saya tunggu. Yuk. Coba Pak Hotman, saya tidak tahu kenapa Anda terpental. Karena kata TikTok Anda melakukan perundungan. TikTok ini ada saja loh. Kok bisa Anda dikatakan mengadakan perundungan? Coba, mana nih tidak ada, tidak kelihatan lagi dia. Bang Hotman silakan naik, atau siapa yang ingin melanjutkan tadi perkataannya Bang Hotman? Yuk silakan. Yuk, silakan. Oke, saya teruskan saja ya. Nanti saya bernarasi, saya berikan kesempatan kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus untuk naik yang berbeda pendapat tentang. Inilah forum ini nih enaknya begitu loh. Saya kasih kesempatan yang beda pendapat. Ayo kita ngobrol diskusi firman Tuhan apa supaya pemahaman kita akan firman Tuhan lebih mendalam gitu.
Yuk. Sambil saya balikan ya, sambil saya menunggu tadi Bang Hotman tadi, perhatikan. Di sini tertulis begini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Lalu berdasarkan ayat ini, lihat Tuhan kita hanya satu, yaitu Yesus. Oke. Lalu, apakah Bapa di sorga bukan Tuhan kita? Itu pertanyaannya sekarang. Apakah Bapa di sorga bukan Tuhan? Coba dijawab dulu itu. Ayo silakan naik ke sini. Ayo. Jadi saya mau jelaskan begini ya. Ayat ini itu berbicara tentang bagaimana bagi kita itu hanya ada satu Tuhan dan satu Allah. Ingat, ini bisa ditukar-tukar ini. Kata Tuhan, kata kurios dengan kata theos itu kata yang bisa ditukar. Begitu. Seperti kata aku dan saya. Ayo, kalau misalnya Anda tidak sepakat dengan saya, ayo naik ke sini. Saya kasih forumnya, kita diskusi. Ayo silakan. Siapa ayo? Ayo silakan. Kalau sepakat dengan saya, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Pak siapa tadi, Pak Simatupang tadi tidak ada lagi. Mungkin dia nggak tahu kena peringatan. Teman, saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya harus ada kerjaan yang harus saya kerjakan.